kalimat aminnya itu memang ada beberapa versi. Nah, cuma yang paling saya soroti bukan panjang dan pendeknya, main-mainnya itu di dalam kitab I'anah itu tala'ub itu membatalkan sholat. Jadi main-main di dalam sholat itu juga membatalkan. Jadi di dalam kita membaca amin ini dalam rangka, kemarin kan saya terangkan, dalam rangka kita ketika kita berdoa di dalam baca Fatihah, kemudian penutupnya itu lafadz amin. Artinya istajib ya Allah, terimalah atau kabulkanlah ya Allah doa yang sudah kita baca di Fatihah. Itu tujuan pembacaan amin. Nah, sementara yang ada itu dikira kalimat amin ini tidak ada hubungannya dengan doa. Sampai yang ekstrim dibuat main-main sampai keluru minnya saja. Jadi kalau itu bagian dari tala'ub, maka sholatnya batal. Karena apa? Mengucapkan kalimat di luar kalimat yang maksurah dari Nabi yang memahamkan itu batal. Kayak kita ngomong hish, he, itu batal. Karena ngomong bagian dari sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi kalau yang jelas amin itu yang jelas. Kalau hamzahnya hilang jadi min, itu kan rusak ini judul. Apalagi ambek guyon, saya juga beberapa kali sempat ngelihat. Jadi itu makmum dekat dengan mic, pas imamnya sudah walabdolin, amin, bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus masa yang begitu mau kita sahkan dah. Jadi ada batalnya sholat, tapi tidak di dalam batalnya sholat apa itu tala'ub, main-main. Jadi Allahu Akbar. Kalau ternyata sampean gerak sendiri, ya gerak sendiri. Tapi kalau geraknya gara-gara tala'ub, main-main, kalau kawin ini batal kan. Tidak butuh gerakan 3 kali. Kalau niatnya main-main, langsung batal. Kalau masih kira dipanjang no, nah ganggu ya batal. Jangan macam-macam. Ada batalnya sholat yang tidak termasuk di dalam batalnya sholat. Apa itu? Main-main. Nah, termasuk nyambung yang ketiga tadi, termasuk rusaknya niat. Itu juga membatalkan sholat. Jadi yakin bahwa saya sholat sendiri, itu orang sholat sendiri. Tapi kita ngikuti orang itu, batal sholatnya. Karena mengikuti seseorang tanpa ikatan imam dan makmum. Atau ragu-ragu, sesudah takbir, sampai surat-suratan sama imam baca surat, makmumnya mikir, aku mau mari niat apa enggak ya, niat makmuman. Langsung batal seketika. Termasuk rusaknya niat ini ya, contoh rusaknya niat. Hari ini kalau lampu mati aku melayu, batal dari sholat. Itu langsung batal. Walaupun lampunya tidak mati sampai salam, itu langsung batal. Atau juga sengaja tadi baca Fatihah tadi kan. Contohnya, pokoknya aku takbir kan dia, Allahu Akbar. Anu sah makmuman lah itu sah. Cuma ngerentek. Hari ini lah imamnya keliru, aku langsung tak pindah sholat tak. Langsung batal tuh, langsung. Jadi niat itu tidak boleh diudah-udah. Dari awal takbir sampai salam itu harus lurus jejer mengikuti imam. Makanya kemarin saya terangkan, kalau ternyata imam itu tidak tahiyat awal kan sunnah. Tiba-tiba imam lupa langsung berdiri, tidak tahiyat awal. Itu makmum harus ikut imamnya. Nggak usah menterek. Soalnya apa? Ikut imam itu wajib. Tahiyat awal itu sunnah. Kalah. Jadi kalau ada imam lupa tahiyat awal, sampai langsung berdiri juga ikut imam, karena ikut imamnya wajib.
pun harus ikut. Berarti, nah di waktu itu jangan ngomong subhanallah, karena sunnah. Kayak imam lupa kunut, habis itidal, sami Allahu liman hamidah, imam langsung itidal, langsung sujud. Itu namanya jangan ngomong subhanallah. Soalnya apa? Kunut itu sunnah. Sunnah itu tidak membatalkan sholat. Artinya kalaupun sampean tidak kunut itu sah. Beda kalau salahnya salah yang membatalkan sholat. Imam dapat 3 tahiyat akhir, sholatnya sholat isya, kan kurang 1. Ini batal kalau kita ikut imam, ini kan batal. Lah kita harus mengingatkan imam. Lah mengingatkannya itu subhanallah. Sama. Imam lebih atau kurang sama. Kita ingatkan subhanallah. Kalau ternyata dia tetap berdiri, kan biar dia bisa balik lagi seperti semula tempatnya. Kalau tidak, sholat sampean tidak sah kalau mengikuti imam yang batal sholatnya. Ini sholatnya masih 3 rakaat, kok imam sudah tahiyat akhir, sementara sholatnya isya. Lah itu kita wajib mengingatkan. Subhanallah, anak ceritanya ini, imamnya tidak ngerosot. Kemarin kan, subhanallah, jadi makmum. Subhanallah, imamnya pancet tahiyat aja. Jadi saran saya, salah satu makmum batalkan sholat, mam, kurang situ. Gitu. Ingatkan terus imamnya terus berdiri, harus berpisah kita. Loh, kan pasti 3. Kan sholat 4, imam dapat 3 tahiyat akhir. Ingatkan subhanallah, biar imam berdiri nambah 1 rakaat. Ya kita ikut gitu. Umpamanya itu terus aja. Terus tahiyat akhir. Ya kita langsung niat putus dari imam, nambah sendiri gitu. Jadi itu termasuk yang pertanyaan yang ketiga. Yang kedua, pertanyaan tadi itu memang ada hadisnya. Memang ada hadisnya sah. Jadi ada Nabi itu pernah nyuruh sahabat barengi orang baru datang telat berjamaah. Ada sahabat telat berjamaah baru datang. Kata Nabi, ayo apa sih ngatain golek ganjaran berjamaah sama dia begitu. Jadi kalau ditanya ada batasnya sampai berapa, ya tidak ada batasnya. Yang jelas i'adatus shalah itu juga boleh, mengulang sholat juga boleh. Lah itu dapat pahala karena memberikan porsi berjamaah kepada orang itu mahal. Ada itu memang. Jadi ada sahabat telat datang berjamaah, kemudian sama Nabi yang sudah berjamaah tadi, siapa yang mengikuti untuk ikut berjamaah sama itu, karena saking istimewanya sholat berjamaah. Nah ini saya terus ingat, sampean tanya itu langsung ingat salah satu cerita. Ini termasuk ini di bulan Muharram ya. Ada orang itu terkenal jelek di kampungnya. Tiba-tiba dia mati, orang-orang kampung itu tidak mau mensolati dia, memandikan tidak mau, mensolati tidak mau, dibiarkan saja. Akhirnya istrinya itu sampai bayar orang untuk ngangkat suaminya, bayar orang angkat suamiku untuk dimakamkan, untuk dirumati. Nah, di desa itu kebetulan ada seorang wali yang zahid, yang zuhud. Wali itu di tengah dia bermunajat kepada Allah, dapat ilham, isyarah. Cari di tempatmu orang meninggal yang tidak ada yang rumat, tinggi cuma istrinya saja, itu sholatono, rumatan. Itu orang sudah saya ampuni dosa-dosanya. Ilhamnya begitu. Akhirnya wali itu nyari ya. Ternyata si wali itu di musola lah istilahnya, nunggu siapa yang mau disolati ini. Saya dapat isyarat seperti itu. Lah, mayat itu lahat. Akhirnya istrinya, ini belum dirumati. Akhirnya wali itu ngomong sama orang-orang kampung di situ,
sholat semua. Akhirnya dimandikan, disolati, terus sampai dimakamkan. Kan terkenal orang jelek. Si wali ini penasaran. Ini sakjane apa yang membuat ini orang sampai ada ilham, isyarat bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama istrinya, pekerjaan suamimu itu sebenarnya apa sih? Itu Mbak Wali, ini suami saya itu setiap hari nggak pulang-pulang dari tempat prostitusi, apa namanya? Ya itulah. Mabuk, di tempat mabuk, setiap hari mabuk suami saya. Tapi Mbak Wali ini nggak terima. Nggak. Sebetulnya apa sih ada apa pekerjaan suamimu yang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, wonten Mbak Wali, katanya istrinya. Ada 3 katanya kebaikannya. Yang pertama, suami saya itu tidak pernah sehari-harinya tidak ada anak yatim di rumahnya. Nah, ini kebetulan Muharram kan ya. Itu pasti ada anak yatim di rumahnya. Itu sangat sayang banget kepada anak yatim. Paling sedikit ada 1, 2 pasti ada. Dan itu sayangnya kepada anak yatim itu melebihi anaknya sendiri. Itu Mbak Wali, 1. Pasti ada anak yatim di rumah saya itu, dan suami saya selalu ngerumat anak yatim itu. Yang kedua, dia kalau mabuk, posisi mabuk, selalu ngomelnya begini, ya Allah, saya ini mau ditaruh di mana sebetulnya, neraka di mana, saya kok pekerjaan saya seperti ini terus, ya Allah. Apa waktu mabuk itu ngomelnya begitu, ya Allah, saya mau ditaruh di mana, tempat saya di neraka yang mana, selalu begitu ngomelnya. Jadi di posisi mabuknya itu selalu mengingat Allah Subhanahu. Ya nggak usah gedek-gedek juga, biasa ya. Yang ketiga, itu lagi Mbah Wali, suami saya ini walaupun semalaman, mulai siang semalaman itu mabuk di tempat prostitusi, itu kalau subuh mesti pulang, bajunya dicuci, mandi besar, langsung sholat subuh berjamaah. Terus jadi si Mbah Wali, oh iya, itu sudah yang menjadikan suamimu diampuni oleh Allah SWT. Dan Allah sampai menyuruh saya untuk memandikan, menyolati, dan memakamkannya. Itu bagian dari amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.